Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saudara sungguh bersyukur bila pagi ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita yang saya ingin ajak kita sama-sama renungkan yaitu adalah hidup oleh roh. Dan mari kita dasari tema kita dalam pembacaan firman Tuhan. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari surat Roma. Dan minggu ini kita sampai pada Roma pasal 8. Saudara, mari kita memperhatikan bagian ini. Saya ingin ajak kita melihat ayat 1 sampai 4. Nanti kita akan lanjutkan pembacaan kita dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, jika sudah menemukannya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, sekali lagi tema kita yaitu adalah hidup oleh roh. Dasarnya adalah dari Roma pasal yang ke-8. Nah, ketika kita berbicara soal Roma pasal yang ke-8, saudara, kita melihat beberapa sarjana perjanjian baru itu menganggap atau menyebut Roma pasal 8 ini sebagai puncak dari surat Roma. Ya, puncaknya ini di pasal yang ke-8 ini. Nah, misalnya saudara, kalau kita lihat ada satu sarjana teologi, sarjana perjanjian baru yang bernama Tony Merida dalam tafsirannya, ya, dia mengatakan ini saudara, Roma pasal 8 itu adalah gudang berkat bagi orang percaya. Puncaknya ya, gudang berkat. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena kalau kita melihat secara keseluruhan Roma pasal 8 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-39, maka saudara kita tidak akan menemukan ada satupun perintah yang Paulus tuliskan di dalam pasal ini. Melainkan saudara, Paulus menyatakan hak-hak istimewa, ya, berkat-berkat yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Saudara perhatikan ini. Dibuka dengan ayat yang pertama. Dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-39. Ditutup dengan apa saudara? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dibuka dengan satu pernyataan yang menenangkan. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Dan ditutup dengan satu hal yang menguatkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Minggu ini secara khusus kita melihat bagian yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat 17. Minggu depan kita akan melanjutkannya. Nah, saudara, kalau kita melihat di bagian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, maka saudara
kita akan bisa menemukan dua kebenaran dari bagian ini. Di mana saudara, hidup oleh roh itu akan membuat kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Hidup oleh roh membuat kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Dan yang kedua, hidup oleh roh membuat kita akhirnya memiliki identitas yang baru. Yaitu apa saudara? Sebagai anak-anak Allah. Dua hal ini saudara yang menjadi poin khotbah pada pagi hari ini. Dan mari saudara kita masuk poin yang pertama. Kita sama-sama pelajari. Nah saudara, kalau kita melihat Roma pasal 8, lalu kita membandingkan dengan Roma pasal yang ke-7, maka saudara kita akan menemukan di pasal ke-8 ini saudara ada yang namanya atau kita mungkin akan merasakan adanya perubahan nada atau gaya bahasa dan juga intonasi yang saudara Paulus tuliskan di dalam bagian ini. Wah, apa sih maksudnya? Nah saudara, kita lihat. Begini saudara, kalau kita lihat Roma pasal 7, maka kita akan menemukan saudara Paulus itu tengah ada di dalam satu situasi dia frustrasi. Frustrasi dengan apa saudara? Frustrasi dengan kehidupannya, kerohaniannya. Sampai-sampai saudara Paulus mengatakan begini. Ayat 15, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Paulus mengatakan begini, bahkan saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya. Bahkan saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik. Padahal yang baik itulah yang sebenarnya ingin saya lakukan. Sebaliknya, saya malah melakukan hal-hal yang jahat yang sama sekali tidak ingin saya lakukan. Paulus tahu, dia ingin melakukan yang baik, tapi dia gak sanggup. Itu sebabnya dia juga melanjutkan di ayat yang ke-24. Paulus mengatakan begini, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Begitu frustrasinya Paulus. Paulus semula mengira dengan usahanya melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan ini dan itu. Dia berpikir, wah ini jalan yang akhirnya membuat dia bisa apa saudara? Diterima di hadapan Tuhan. Dia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia tidak ditolak. Dia tidak dihukum. Tetapi saudara perhatikan. Hukum Taurat itu ternyata hanya menuntut. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan itu. Perbuat ini, perbuat itu. Hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan. Hukum Taurat saudara sebaliknya apa saudara? Dikatakan begini. Hukum Taurat hanya menunjukkan betapa berdosanya kita. Betapa kita sudah jatuh dalam, terperosok dalam oleh dosa. Dan kita tidak berdaya. Seperti Paulus, mungkin kita pernah merasakan, aku tahu apa yang benar. Aku ingin melakukan yang benar, tapi aku gak sanggup. Aku tidak berdaya. Dan saudara perhatikan, hukum Taurat itu tidak memberikan solusi atas keberdosaan kita, atas ketidakberdayaannya kita. Itu sebabnya saudara, Paulus sangat tertekan di dalam batinnya. Ia ingin benar di hadapan Allah, tetapi usahanya untuk menaati hukum Taurat tidak pernah berhasil. Ia tidak pernah bisa sempurna. Paulus gelisah, Paulus frustrasi. Tetapi puji Tuhan saudara, perjumpaan Paulus dengan Kristus, perjumpaan Paulus dengan Injil Kristus mengubah arah hidup dan fondasi iman Paulus. Saudara, Paulus kini mengerti bahwa yang namanya pembenaran itu bukan hasil jerih payah menaati hukum Taurat. Melainkan saudara, pembenaran di hadapan Allah itu adalah hasil anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus.
Maka saudara, di pasal yang ke-8 ini, suasana hati Paulus itu berubah drastis. Dari yang frustrasi, penuh ratapan, Paulus kini menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Dan Paulus mengatakan, yang menyampaikan kabar baiknya. Dia mengatakan begini, demikianlah sekarang. Di dalam tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, Paulus menggunakan kata atau frasa demikianlah sekarang ini ingin menunjuk adanya satu perubahan status yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita saudara, kita sebagai orang percaya status kita berubah. Memang saudara, engkau dan saya dulunya adalah orang-orang yang terikat, yang terbelenggu di bawah hukum dosa. Jackpot kita, hadiah utama kita adalah maut. Tetapi saudara, kini kita dibenarkan. Tuhan menghapus hal ini saudara. Bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di bawah Kristus. Tuhan menghapus penghukuman itu. Nah saudara sekalian, kasih Tuhan ini bukan berarti, itu artinya saudara kita sekarang, saat ini juga, itu terbebas dari yang namanya dosa. Atau kita terluput dari yang namanya kematian. Nah di dalam doktrin reform, saudara, ada yang disebut ini ya, already but not yet. Pak Ponco pernah menyebut ini dalam khotbahnya. Secara sederhana mungkin kalau kita terjemahkan seperti ini, sudah tetapi belum sepenuhnya. Nah apa maksudnya? Saudara, engkau dan saya, ya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara, secara de facto, secara faktual, secara fakta, engkau dan saya masih bergumul dengan dosa. Dan ketika kita bergumul dengan dosa, kita akan menghadapi yang namanya kematian. Tidak ada orang yang bisa menghindari atau luput dari hal ini. Tetapi saudara perhatikan, di dalam fakta ini ternyata ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Ketika kita punya iman yang sungguh di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara perhatikan, status kita berubah. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Status kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Tuhan sudah menghapus penghukuman itu dari hidup kita. Khotbah minggu lalu mengingatkan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita dipersatukan, kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan inilah saudara yang membuat engkau dan saya ada di dalam pembenaran. Itu sebabnya hidup Kristiani sesungguhnya adalah hidup yang dikatakan apa? Hidup di antara. Kita sudah memiliki janji Allah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dengan demikian kita punya jaminan, kita punya kemenangan yang mutlak atas kuasa dosa dan kuasa maut. Namun untuk penggenapannya, penggenapan sepenuhnya akan kita terima nanti ketika Kristus datang kembali. Sehingga di sini jelas bagi kita, yang namanya pembenaran itu adalah karya Yesus sepenuhnya. Dan hal ini disadari betul oleh seorang yang bernama Philip P. Bliss. Seorang penulis him yang terkenal, ya, dia pernah menulis sebuah him yang judulnya Man of Sorrow, What a Name. Atau kalau di dalam Kidung Jemaat, sudah diterjemahkan di dalam Kidung Jemaat 181, ya, diberikan judul Yang Sengsara Itulah. Nah di bait yang kedua saudara, kalimat yang kedua, Bliss ini mengatakan begini, in my place, condemn, he stood. Tempat di mana aku dihukum, Kristus ada, dia berdiri di sana. Saudara, Bliss menyadari betul betapa bobroknya hidupnya di hadapan Tuhan. Dia
tahu dia tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu kita sebagai orang yang berdosa, kita tidak mampu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Karena itu saudara, Tuhanlah yang menghampiri kita. Tuhanlah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Kristus Yesus untuk mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia itu saudara, rela meninggalkan kemuliaan surga. Ia rela mengosongkan dirinya. Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, di salib itulah Kristus bukan hanya menanggung kematian kita, tetapi juga membatalkan penghukuman kita. Untuk apa saudara? Untuk mendamaikan engkau dan saya. Kita orang-orang yang berdosa yang selayaknya kita dihukum. Tetapi Kristus membatalkan penghukuman itu. Sehingga kita bisa diperdamaikan dengan dirinya sendiri. Saudara, inilah Injil. Bahwa Kristus rela menjadi yang terkutuk. Supaya kita yang sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita dikutuk. Sudah kita beroleh pembenaran di hadapan Allah. Saudara, sekali lagi, ini adalah karya penebusan Kristus. Bukan kita. Bukan karena kita. Dan Paulus menyadari betul, itu sebabnya. Paulus mengatakan, penebusan itu adalah karya Kristus. Dan kalau kita bisa ada percaya kepada salib Kristus, itu adalah karena Roh Kudus yang menyadarkan kita. Ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita yang meneguhkan dan menerapkan karya keselamatan itu di dalam hidup kita. Roh Kudus menyadarkan betapa kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang saudara, kita tidak mungkin dengan usaha, dengan kekuatan kita beroleh pembenaran di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita butuh juru selamat, kita butuh pribadi yang mampu membebaskan kita dari kutuk atau hukuman dosa. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita percaya kepada Yesus. Saudara, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu hanya bisa menunjukkan dosa tanpa memberikan solusi. Hanya bisa menuntut, tetapi hukum Taurat bukanlah jalan keselamatan. Lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Tidak, Roh Kudus mengarahkan kita untuk percaya kepada Yesus. Ialah yang membebaskan kita dari hukum dosa dan membawa kita hidup di dalam anugerah. Saudara, ketika kita belajar akan kebenaran ini, maka saudara sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini, sesungguhnya meneduhkan atau menenangkan hati kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, Kristus itu tidak menebus dosa kita sebagian atau sebagian besar. Tetapi Ia membayar semuanya. Tuntas, lunas. Ia membayar semuanya dengan penuh. Maka saudara, kalau seandainya si jahat atau iblis itu berusaha membuat kita ragu. Atau bahkan kita menyangkal akan kuasa salib Kristus yang membebaskan kita. Si iblis itu mungkin mengingatkan kita akan masa lalu kita, dosa-dosa kita. Betapa kelamnya kita hidup di dalamnya. Mungkin saja itu membuat kita merasa apa saudara? Merasa bersalah. Merasa malu. Saudara, bagian ini ingin mengingatkan kita. Ketika engkau dan saya hidup di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Dan itu sebabnya saudara, kita perlu mengkhotbahkan Injil, mengkhotbahkan kebenaran ini. Tidak hanya bagi orang yang belum kenal Yesus, tetapi mengkhotbahkan Injil itu bagi hidup kita, bagi diri kita sendiri. Tiap-tiap hari kita perlu ingatkan terus.
bahwa di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, saudara, kita beroleh kemerdekaan. Tidak ada penghukuman. Maka jangan biarkan hati kita terus dihantui oleh rasa bersalah atau rasa malu yang sudah ditebus oleh Kristus. Saudara, inilah kepastian iman kita. Saudara sekalian kasih Tuhan, setelah kita melihat bahwa hidup oleh Roh tidak ada lagi penghukuman karena karya penebusan Kristus. Maka saudara, Paulus beralih dengan menjelaskan bahwa Roh Kudus bukan hanya memerdekakan, tetapi saudara, Roh Kudus juga memberikan, Roh Kudus itu membentuk identitas yang baru di dalam diri kita, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak Allah. Inilah yang menjadi kebenaran kedua dari hidup oleh Roh. Bahwa kita, engkau dan saya, kita punya identitas yang baru, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, setelah kita melihat bahwa hidup oleh Roh berarti tidak ada lagi penghukuman. Saudara, kita di sini diajak untuk melihat bahwa hidup oleh Roh bukan hanya soal dibebaskan dari sesuatu, tetapi juga dibawa masuk ke dalam sesuatu yang lebih mulia. Apa itu, saudara? Itu relasi, kasih sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, Roma pasal 8 ayat 5 sampai 17, kita akan menemukan bahwa bagian ini ingin menyatakan bahwa mereka yang hidup menurut Roh tidak lagi dikuasai oleh daging. Dan oleh sebab itu mereka memiliki pikiran yang tertuju kepada Allah. Mereka suka akan kehendak Allah. Kehendak Allah itu menjadi tujuan atas hidup mereka. Bukan karena kehebatan moral mereka, kesalehan mereka, bukan. Tetapi karena apa, saudara? Karena Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka. Roh Kudus yang menerangi hati mereka. Sehingga dengan demikian, saudara, orang-orang yang Roh Kudus berdiam di hati mereka, mereka bisa berkata, ya, aku ini adalah anak-anak Allah. Identitasnya baru. Aku adalah anak-anak Allah dan aku adalah ahli waris kerajaan. Saudara, ini adalah berkat yang indah yang kita peroleh ketika kita mau hidup menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Itu kita diangkat untuk menjadi anak-anaknya. Dan Paulus, saudara, menekankan akan hal ini. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat 14 sampai 17 berulang-ulang, saudara, Paulus menuliskan akan hal ini. Ayat 14, Paulus juga mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Ayat 15 dikatakan kita dijadikan anak Allah. Ayat 16 juga diulangi lagi. Disebut dengan anak-anak Allah. Dan ayat 17 bahkan dikatakan kita adalah anak dan juga ahli waris dari Tuhan. Saudara, dalam konteks Romawi kuno pada zaman itu, saudara, anak angkat itu bukan warga kelas 2. Tetapi seorang anak angkat itu punya status yang baru, identitas yang baru, ditandai dengan diberikan nama baru. Ia berhak untuk mendapat warisan secara penuh. Ya, haknya sama, diperlakukan sama seperti anak kandung. Itulah yang Paulus maksud dengan Paulus mengatakan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita diadopsi oleh Allah. Sudah perhatikan, Paulus mengatakan kita tidak menerima roh perbudakan untuk hidup di dalam ketakutan. Tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Karena itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Satu panggilan yang intim. Bukan satu panggilan yang katakanlah formalitas. Tetapi saudara, ya Aba, ya Bapa. Panggilan Aba itu adalah jeritan hati. Kepercayaan seorang anak percaya penuh total kepada apa, saudara? Kepada bapaknya. Ia menaruh hidupnya di tangan bapaknya. Dan luar biasa, saudara, identitas kita ini. Identitas yang baru ini. Kita sebagai anak-anak Allah.
itu bukan berdasarkan perasaan kita. Perasaan kita bisa berubah-ubah, saudara. Mungkin pada satu waktu ketika hidup kita baik-baik saja, kita seolah-olah berhasil untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita aktif melayani mungkin dan seterusnya. Kita mungkin bisa merasa benar, saya ini anak Tuhan. Tapi ketika hidup kita penuh dengan kegagalan, kita mungkin jatuh dalam dosa. Lalu kita merasa, benar gak ya aku ini anak Tuhan? Saudara, status ini, identitas kita, itu tidak ditentukan oleh perasaan kita. Bukan berdasar prestasi atau performa hidup kita. Tetapi apa saudara? Roh Kudus sendiri yang memeteraikan, yang meneguhkan. Maka saudara, status atau identitas kita itu terlepas dari bagaimana perasaan kita. Perasaan manusia bisa berubah-ubah. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berubah. Ketika Ia memeteraikan kita, meneguhkan kita sebagai anak-anak Allah, Ia tidak pernah berubah. Ia selalu Ia. Saudara sekalian, kasih Tuhan, keindahan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 ini. Di balik ini saudara, tersimpan sebuah gambaran yang sangat kuat dari budaya Yahudi pada saat itu. Ada sebuah ritual, seremoni begitu ya, yang bernama kezazah. Nah saudara, kezazah itu apa? Kezazah itu adalah begini saudara. Kezazah itu adalah satu ritual untuk pemutusan atau penghancuran. Ya. Ritual simbolis yang dilakukan terhadap seseorang yang dianggap telah melanggar batas-batas keyahudian. Batas-batas norma keyahudian. Orang yang melanggar ini akan diputus relasinya dari bangsa Israel. Nah, tindakan ini biasanya dikenakan bagi orang-orang yang memberontak, yang berkhianat. Lalu mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan bangsanya. Untuk apa? Hidup di negeri orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Mungkin mereka menghabiskan warisan mereka, menjual milik pusaka mereka kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam dosa, dalam kekacauan. Mereka lari, mereka tinggal di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, mungkin saudara, ada orang-orang yang ketika mereka lari, meninggalkan keluarga, meninggalkan bangsanya. Ada orang-orang yang menyesali kesalahannya. Lalu mereka apa? Ingin kembali ke keluarganya atau ke desanya atau komunitasnya. Nah, biasa yang dilakukan adalah orang-orang yang dianggap berkhianat ini, ya, terhadap mereka yang berkhianat ini. Tetua-tetua desa ini akan berkumpul dan mengumpulkan seluruh penduduk desa. Lalu mereka akan mengambil semacam bejana tanah liat, ya, tembikar atau apa begitu ya. Sebelum orang yang berkhianat itu masuk di dalam area desa, orang yang berkhianat ini dicegat. Tidak boleh masuk. Dan tetua-tetua itu saudara yang berusaha mencegah orang ini masuk. Mereka, para tetua ini akan mengajak seluruh desa untuk mengangkat bejana tanah liat apapun itu, lalu kurang keras. Memecahkan bejana tanah liat itu di depan orang ini. Dan oleh itu saudara, tetua itu mengatakan apa? Biarlah Tuhan menjadikan engkau seperti bejana ini. Biarlah Tuhan menghancurkan hidupmu. Biarlah Tuhan memporak-porandakan, menyerahkan hidupmu.
Biarlah Tuhan menghukum engkau, menjadikan engkau hancur berkeping-keping seperti bejana ini. Saudara, itulah yang dilakukan di dalam ritual kesasa. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah kisah. Yang kalau kita lihat itu juga ada di dalam konteks kesasa ini. Ingat cerita apa itu? Ada seorang anak datang kepada ayahnya, bagi warisanku. Lalu dia mendapat bagian warisannya dan dia pergi meninggalkan ayahnya. Dia pergi ke negeri orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dia habiskan seluruh hartanya. Ya, dia hidup dalam pesta pora. Ingat kisah apa itu? Kisah apa? Kisah anak yang hilang. Ya berkhianat terhadap keluarga, ya berkhianat terhadap bangsanya. Ya meninggalkan keluarganya. Dan dia menyesal. Anak yang hilang itu menyesal. Oleh sebab itu ketika anak itu ingin kembali ke keluarganya, ke desanya mungkin. Dan si ayah ketika melihat anak itu menyesal dan ingin kembali, si ayah itu melihat dari kejauhan di atas bukit anaknya ingin kembali. Apa yang dilakukan oleh si ayah itu, saudara? Ya berlari. Si ayah itu berlari. Si ayah itu berlari bukan karena ayah itu kangen. Tetapi jangan sampai anak itu mendapatkan kesasa. Diputuskan, dikutuk. Ketika itu, saudara, seorang ayah yang berlari untuk menjemput anaknya itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang memalukan. Tidak lazim dilakukan. Tetapi si ayah itu, dia tidak mendengarkan apa kata orang-orang. Dia tidak peduli dengan apa kata masyarakat. Ia mau melakukan tindakan yang memalukan, yang oleh masyarakat itu dianggap sesuatu yang tidak lazim. Demi siapa, saudara? Demi si anak yang berkhianat itu. Ketika si ayah itu berjumpa dengan anak itu, si ayah itu memberikan apa? Jubah yang baru. Disuruh pakaikan apa? Alas kaki, sepatu yang baru. Diberi cincin sebagai simbol ini adalah anak ahli waris yang sah. Seolah-olah si ayah itu ingin berkata apa, saudara? Tidak ada kesasa buat kamu. Kasihku lebih besar daripada penghukuman. Kasihku lebih besar daripada penghukuman. Aku ingin membatalkan kesasa. Tidak ada kesasa bagimu. Saudara sekalian kasih Tuhan. Bukankah ini menjadi gambaran yang sempurna bagi engkau dan saya di hadapan Tuhan? Saudara, engkau dan saya seperti anak-anak yang telah memberontak kepada orang tua kita. Orang tua belum meninggal minta warisan. Setelah dapat warisan kita foya-foya habiskan. Kita hidup di dalam ketidakbenaran, di dalam pemberontakan. Kita merasa tanpa ayahku, aku bisa hidup kok. Mungkin saudara engkau dan saya juga ada di dalam posisi itu di hadapan Tuhan. Kita merasa tanpa Tuhan hidupku juga baik-baik saja kok. Kerjaan lancar, bisnis lancar, studi lancar. Keluarga, relasi dengan pasangan baik-baik saja. Kita gak pernah berantem, kita rukun. Tanpa Tuhan saya bisa kok. Saudara, bukankah engkau dan saya saat ini ketika kita melihat dalam hidup kita, bukankah kita harusnya adalah orang-orang yang layak untuk menerima kesasa ini? Kita dikutuk. Kita dikatakan biarlah hidup kita hancur berantakan. Seperti bejana tanah liat ini.
Tetapi saudara, apa yang kita lihat? Bagian firman Tuhan, perenungan pada pagi ini menunjukkan kepada kita. Kristus, saudara, berdiri di tempat kita untuk menggantikan hukuman kita. Bejana itu tidak lagi dipecahkan di dalam hidup kita karena tubuh Kristus telah diremukkan bagi kita. Tidak ada kesazah bagi kita yang ada di dalam Kristus. Saudara, engkau dan saya bukanlah orang-orang yang dihukum, diputuskan. Kristus, saudara, di atas kayu salib itu, saudara, ia rela menjadi anak yang diputus dari hadapan Bapaknya agar kita, anak-anak yang terputus, kita bisa diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Ia rela dihukum sebagai anak yang durhaka supaya kita, saudara, yang durhaka disambut, dikasihi, dan kita menerima identitas yang baru. Yaitu apa, saudara? Anak-anak Allah. Saudara, mungkin hari ini engkau dan saya merasa kita seperti anak bungsu itu. Kita tahu kita telah gagal, kita malu dengan masa lalu kita. Kita merasa kita tidak cukup kudus, kita tidak cukup benar, tidak cukup layak untuk ada di hadapan Tuhan, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, perhatikan bagian ini. Di dalam Kristus tidak ada kesazah buat kita. Melainkan Roh Kudus yang memberikan kita identitas yang baru. Memampukan kita untuk memanggil Tuhan, memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan kita bisa berkata, aku milikmu Tuhan. Dan itu menjadi suara yang lebih kuat dari segala macam tuduhan-tuduhan si jahat yang berusaha untuk membuat kita ragu, membuat kita bimbang. Benar gak kita adalah anak Tuhan? Oleh karena itu saudara, mari kita hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh adalah hidup yang kita tahu bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan Kristus telah memeteraikan kita. Roh Kudus telah memeteraikan kita, meneguhkan kita di dalam nama Yesus sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kita bawa pengharapan ini, keyakinan ini. Kita berjalan bukan untuk meraih kasih Allah karena kita sudah menerima, kita sudah memilikinya. Jangan biarkan saudara, si jahat berusaha untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita. Bahkan membuat kita menyangkali kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, inilah Injil, inilah hidup oleh Roh.